kita akan belajar firman Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu, sambut firman Tuhan. Ya, seri khotbah yang luar biasa, saudara, dengan tema yang dikatakan akan terlaksana. Yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Siapa yang percaya, yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan akan terlaksana. Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang melaksanakan firman-Nya. Tuhan itu pasti, saudara, apa yang dikatakan akan terlaksana. Tapi yang penting saya doakan saudara bisa mendapatkan apa yang dikatakan Tuhan. Sungguh menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Saya percaya itu sangat luar biasa kalau saudara bisa tangkap. Kita sudah belajar beberapa hari ini tambah satu biar jadi gongnya. Supaya yang difirmankan saudara sungguh-sungguh ngalami. Supaya yang dikatakan saudara sungguh-sungguh dapatkan. Yaitu temanya deklarasi berkat. Artinya yang terakhir ini kita harus mulai ambil langkah. Deklarasikan berkat. Deklarasikan kasih karunia Tuhan. Deklarasikan artinya ucapkan. Katakan ya, janji Tuhan, perkataan Tuhan, berkat Tuhan. Mulai mendeklarasikan. Karena saat kita mendeklarasikan, saat kita mengucapkan, saat itulah kuasa itu mengalir. Waktu kita mendeklarasikan, kita mengucapkan, saat itulah Tuhan berkarya luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, kita harus belajar, saudara, bagaimana menggunakan kata-kata kita. Harus pandai menggunakan kata-kata kita. Ada 4 macam perkataan. Yang pertama, perkataan orang lain. Katakan, perkataan orang lain. Yang kedua, perkataan iblis. Yang ketiga, perkataan Tuhan. Yang keempat, perkataan kita sendiri. Ayo diulangi ya. Yang ke-1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kedua. Yang keempat. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Supaya apa nanti kita tanya, khotbahnya apa ya tadi? 4 perkataan kita diajari. Jadi yang pertama kita belajar dulu, saudara, ada perkataan orang lain. Bagaimana perkataan orang lain punya dampak dalam kehidupan kita. Kalau saudara bisa perhatikan, setiap kali orang berkata tentang kita, tergantung kita. Kalau kita percayai, kita terima, ya kita akan kena perkataan orang lain itu. Tapi kalau kita tolak, kita nggak percayai, maka perkataan orang lain itu nggak ada dampak dalam hidup kita. Saudara. Tergantung kita. Ada perkataan-perkataan orang lain yang diucapkan. Misalnya orang lain berkata, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak layak melayani, tergantung saudara. Kalau saudara, wah ya saya bodoh, saya dulu dosa, nggak layak melayani, wah nggak bisa apa. Itu saudara akan mengalaminya, saudara akan kena. Tapi kalau saudara nggak mau nerima, enggak, Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan mengasihi saya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara akan nolak perkataan itu, tergantung saudara. Jadi perkataan orang lain itu bisa kita alami atau tidak tergantung kita. Kita ya percaya, kita terima, ya kena. Kalau kita nggak percaya, kita tolak, kita tidak akan bisa ya kena apapun perkataannya. Saudara, ada kisah yang luar biasa. Dulu saya dengar tentang ya E.A. Adeboye. Sekarang dipakai luar biasa sekali di Nigeria. Saudara masih ingat ya? Dia itu dari keluarga yang miskin, sangat miskin, saudara. Ya katakan di dalam bukunya juga, sampai orang miskin di sana berkata ini keluarga miskin. Kalau yang berkata konglomerat, ini keluarga miskin, ya miskin mungkin tadi tidak seberapa. Tapi ini orang-orang miskin berkata mereka itu miskin. Artinya di bawah miskin yang umum, sangat miskin. Sampai semua anaknya nggak ada yang sekolah karena nggak punya biaya sekolah. Hanya dia saja terus merengek-rengek dengan ayahnya, merengek-rengek dengan ibunya. Sampai akhirnya ibunya jual ya barang-barang yang di rumah untuk membiayai dia sekolah. Nah ada satu yang menjadi rema bagi dia. Ibunya selalu berkata, kamu belajar baik-baik. Nanti
akan ada kamu akan bicara pada jutaan orang lain, dan jutaan orang lain itu akan dengar engkau bicara. Nanti kamu akan bicara dengan jutaan orang lain, dan jutaan orang lain itu akan mendengarkan kamu bicara. Dia tangkap, dia terima apa perkataannya ibunya, dia doakan, dia perjuangkan, dan akhirnya sekarang menjadi kenyataan. Dia bisa bicara dengan belasan juta. Waktu kita ke sana berkali-kali, kalau KKR bisa 15-16 juta. Dia bicara dalam ibadah yang besar. Jadi apa yang dikatakan orang lain, sekali lagi kepada setiap saudara, tergantung saudara. Saudara nggak percaya, saudara tolak, nggak masalah. Tapi kalau saudara percaya, saudara terima, itu bisa kena pada saudara. Baik atau tidak baik. Maka saya ajak setiap saudara saat ini, ayo ini minggu terakhir, koreksi diri. Adakah perkataan orang lain yang sebetulnya tidak baik karena saudara dengar membuat saudara terpuruk? Atau ada perkataan orang ngomong gak baik, saudara tolak, saudara nggak percaya, saudara yang nggak ada masalah, saudara. Atau dibalik tadi ada perkataan yang baik yang membangun saudara, saudara nggak percaya, ada ya firman Tuhan atau apapun saudara. Saudara sayang, intinya perkataan orang lain itu tergantung kita. Kita mau percaya, kita terima, ya kita dapat, kita ngalami. Tapi kalau kita tidak, kita tolak, ya kita tidak ngalami. Jadi hati-hati dengan perkataan orang lain juga yang tidak baik, yang bisa merusak hidup saudara. Jangan diterima, ditolak saudara. Ya, kita bisa menolak sehingga nggak ngalami. Tapi perkataan yang baik diterima saja. Itu ada nubuatannya, itu ada yang baik untuk saudara. Dan saudara bisa punya dampak untuk mendapatkannya, untuk mengalaminya saudara. Jadi punya dampak. Saya tidak sedikit lagi, waktu bangsa Israel perang dengan Filistin. Orang Filistin keluar Goliat yang tinggi besar saudara. Lalu Filistin, ya Goliat itu berkata apa? Mengintimidasi orang Israel, tentara Israel. Ayo siapa yang berani maju? Ya itu Saul raja buacat kecil, aku injak sudah mati, nggak berani. Ada tentara di sini berani maju saudara. Mereka nggak ada yang berani. Saudara, mereka dicekam oleh ketakutan. Mereka seperti sudah kalah sebelum perang, saudara. Tiba-tiba datang seorang muda, masih kemerah-merahan, namanya Daud. Daud dengar intimidasi seperti itu, dia nggak mau terima. Daud berkata apa? Siapa Goliat berani menghina barisan Allah? Goliat berkata, mereka itu hanya tentaranya Saul, barisan Saul. Saul saja nggak berani kok, kamu. Sekarang Daud beda. Daud berkata, mereka itu barisan Allah, tentaranya Allah, pasukannya Allah. Kalau kamu berani melecehkan. Lalu Daud berkata, kamu datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dengan nama semesta Allah. Betul nggak? Aku akan kalahkan kau. Aku akan hancurkan kau. Endingnya Daud menang. Saya ajak saudara buka hati. Ini minggu terakhir karena. Ayo kita bisa evaluasi. Adakah perkataan orang lain sudah punya dampak dalam hidupmu, baik atau jelek gitu saudara. Yang kedua adalah perkataan iblis saudara. Perkataan iblis sudah pasti tidak baik semua. Enggak ada yang baik toh saudara. Betul enggak saudara? Nah perkataan iblis juga sama. Kalau saudara tolak, tidak akan bisa kena saudara juga. Tapi kalau saudara terima, saudara ya bisa kena saudara. Ya. Atau juga ya kenapa kok tetap ditolak tetap kena? Tergantung buka celah. Kalau iblis itu bedanya dengan orang lain tadi. Iblis tergantung. Kalau hidupmu dosa, iblis bisa saja langsung nyerang, kena. Iblis bisa saja nyerang, saudara kena. Tapi kalau saudara tidak hidup dalam dosa, saudara tidak buat celah bagi iblis, nggak bisa kena, saudara. Iblis selalu pembohong. Dia itu pembohong. Akan berkata, saudara tidak berarti, saudara tidak layak, saudara pasti kalah, saudara pasti hancur, masa depanmu pasti gagal, dan macam-macam. Saudara, sekali lagi, jangan dengarkan perkataan iblis. Dengarkan perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, saudara. Karena semua perkataan iblis itu bohong. Dia bapak pembohong, saudara. Ya, jangan dengarkan sama sekali. Tapi juga sekali lagi, jangan hidup dalam dosa. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan ketakutan. Karena itu akan jadi landasan iblis untuk bisa masuk, saudara.
Kalau saudara hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan, saudara itu sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Iblis mau nyerang, nggak akan bisa, saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, iblis nggak bisa kena. Asal tadi, saudara jangan hidup dalam dosa. Jangan simpan dosa juga. Jangan simpan hal-hal yang tidak baik yang bisa dipakai oleh iblis untuk masuk. Maka saudara akan aman. Maka saudara ya tidak akan bisa dihancurkan oleh perkataan iblis atau serangan iblis. Saya berkali-kali yang ngalami, bahkan mungkin pernah saya saksikan berkali-kali. Ada orang datang pada saya, lalu minta maaf, mau baca, maaf ya, maaf apa, aku tidak kenal dengan dia. Tapi saya orang nggak kenal, minta maaf. Lalu dia berkata, saya itu belajar ilmu, lalu saya gunakan ilmu saya nyantet mau baca. Tapi aku nyantai gak pernah bisa, malah akhirnya balik kena aku sendiri gitu. Aku ketakutan. Wah ini kalau aku gak minta ampun, aku bisa makin parah, makin hancur. Maka dia datang minta ampun sendiri, saudara. Ya minta ampun ya Pak. Saya bilang ya tak ampuni, wong saya gak ngerti ya saudara. Saya tidur saja kok saudara. Betul gak? Gak ada masalah. Asal hidup dalam Tuhan. Jangan takut mantra dari iblis. Jangan takut disentet. Jangan takut apapun saudara. Asal tadi hiduplah ya dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa. Jangan simpan dosa. Maka saudara akan aman. Amsal 26 ayat yang kedua. Yang B dikatakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tanpa alasan loh ya. Tapi karena dosa ya kena saudara. Simpan kepahitan ya kena. Tapi kalau saudara hidup sepenuhnya dalam Tuhan. Iblis gak bisa nembus. Iblis gak bisa apa-apa. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 dikatakan. Karena itu tunduklah pada Allah. Dan lawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Itu perkataan iblis. Jadi jangan takut saudara. Iya satu lagi ya. Saudara tidak tahu pernah dengar enggak. Satu kali ya saya lihat istri saya itu kok sifatnya berubah. Biasanya istri itu suka ngomong atau suka diam saudara. Oh ya ibu-ibu yang ngomong ya bukan saya ya. Biasanya suka ngomong gitu saudara. Tapi satu kali saya lihat ini jadi pendiam. Ya saudara, saya ketemu ya diam saja. Saya tanya ada apa? Dia bilang enggak apa-apa gitu saudara. Berkali-kali bahkan berhari-hari. Setiap saya tanya ada apa? Enggak ada apa-apa terus saudara. Tapi saya tahu ini ada apa-apa. Karena sifatnya berubah kok. Biasanya sukacita, biasanya wah gitu saudara. Sekarang kok diam gitu saudara. Lalu saya singkat cerita masuk dalam doa. Saya doakan istri saya berkati istri saya. Tapi sulit, sepertinya enggak nembus gitu saudara. Kalau saudara doa kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang mudah, tapi kadang-kadang seperti terhalang. Saya tahu ada terhalang saudara. Lalu saya menggunakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan penghalang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan penghalang ini. Terus menerus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan saudara. Sampai seketika, satu kali, saya itu bisa merasa pecah gitu saudara. Penghalang itu pecah. Setelah itu doa saya, berkat saya bisa rasakan nyampe pada istri saya. Tembus gitu saudara. Nah itu setelah selesai, istri saya kerja di pasar Klewer saudara. Waktu pulang saya lihat wajahnya sudah cerah gitu saudara. Lalu setelah itu malam kita ngobrol-ngobrol. Dia cerita sendiri. Wah berapa hari saya tersiksa. Hidup saya ketakutan setengah mati. Saya tanya kenapa. Dia bilang saya itu mimpi. Mati katanya gitu saudara. Karena itu waktu saya sedang mau dipanggil Tuhan untuk melayani. Dihalangi iblis. Saya itu mimpi mati. Jadi saya ketakutan katanya dia gitu. Sudah ketakutan. Kamar saya di lantai atas, saya baru turun ke bawah. Lihat pembantu saya dan sopir itu sedang ngobrolnya kelihatannya asik sekali. Terus saya tanya, ada apa, diem. Terus kejar lagi, ada apa? Lalu mau tidak mau ngomong. Ternyata pembantu saya mimpinya sama. Istri saya mati katanya. Sopir saya juga sama. Mimpi istri saya mati. Lah saudara bayangin 3 orang mimpi dia mati kayak apa dia. Wah sampai stres. Pernah tanya dengan saya. Kalau aku mati kowe kawin meneh ora ya? Ya saudara. Jadi sudah ketakutan macam-macam lah saudara. Tapi dengar. Waktu kita gunakan kuasa Tuhan. Karena iblis itu mengintimidasi terus. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Saudara. Waktu kita patahkan, kita hancurkan. Dia bebas. Selesai. Merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus.
tunduklah pada Allah. Lawanlah pada iblis. Iblis akan lari dari kehidupan saudara. Ada perkataan iblis, ada yang bisa menghancurkan kita. Ya, tidak bisa menghancurkan kita kecuali tadi. Ada dosa. Ada simpen dosa. Saudara, ya buang itu, saudara hidup dalam Tuhan, saudara aman. Jangan takut. Yang ketiga, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ini maha kuasa. Perkataan Tuhan itu pasti bisa terjadi, saudara. Seperti lagu tadi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapinya. Imanku sepakat percaya pada kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan daripadamu Tuhan. Saudara dengar, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu maha kuasa. Pasti terjadi. Tuhan sudah bersabda, pasti terjadi. Namun, tergantung saudara, mau nerima anda. Kalau saudara nggak percaya kok, ini ada firman misalnya. Saudara nggak percaya kok, tahun pelipat gandaan dahsyat. Saudara nggak percaya, ya saudara nggak dapat. Tapi janji Tuhan pasti. Yang nggak percaya nggak dapat, yang percaya dapat. Ini disampaikan misalkan ya 1.000 orang ya. Tergantung orangnya. Seberapa yang nggak percaya, dia nggak dapat. Memang nggak percaya, nggak diambil. Tapi seberapa yang percaya, dia akan dapat. Ya, tergantung. Tuhannya pasti. Firmannya pasti. Yang difirmankan Tuhan, dia akan melaksanakan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi tergantung kita tadi. Maka setiap ada tema tahunan, setiap ada tema bulanan, setiap ada gitu, tergantung saudara. Kalau saudara, mosok bisa, nggak bisa. Ya betul, nggak bisa. Jadi perkataanmu itu benar. Saudara bilang, nggak mungkin. Ya benar, perkataan benar nggak salah. Benar, engkau ngalami nggak mungkin. Gagal misalnya, ini krisis, semua sulit. Saudara berkata itu, ya benar. Nanti engkau akan ngalami benar-benar sulit hidup saudara. Tapi kalau saudara percaya, Yesaya 60 sedang digenapi. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, semua resah. Tapi bersyukur, Tuhan berkata, kita anak-anak Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Diterangi oleh Tuhan, hidup dalam terang. Terang itu sampai terpancar, jadi terang. Saudara ngalami, ya benar. Benar-benar akan mengalami. Tergantung saudara. Itu firman Tuhan. Firmannya pasti. Ya, tergantung kita, saudara membuka hati, ya, saudara menerima, alami. Satu firman saja bisa mengubah hidupmu. Satu firman saja bisa jungkir balikan masalah. Misalnya lah, kalau saudara sering dengar, kita pernah beli gedung Biskup Setar, dijadikan gedung gereja. Kita nggak punya uang, masih ingat saudara? Ya, tapi akhirnya kita berdoa Tuhan, gimana ini? Kalau Tuhan nggak berikan rema, ya kita nggak punya uang, ya nggak bisa beli, nggak beli. Tapi kita tunggu berapa hari? 1 hari waktu saya sedang doa, tiba-tiba saya dapat rema. Tuhan berkata, beli. Lalu diberi ayat, aku yang mengadakan. Yang tidak ada, jadi ada. Aku yang mengadakan, yang tidak ada, jadi ada. Dengan firmanku, aku menciptakan. Yang tidak ada, jadi ada. Saya percaya, saya tangkap, saya sungguh-sungguh terima, saya perjuangkan, saya doakan. Akhirnya terjadi. Ada dananya untuk beli gedung biskup. Jadi gedung gereja. Tapi sekali lagi, tergantung setiap orang. Kalau dia berkata tidak, nutup hati, ya sekalipun firman tetap akan terlaksana. Tapi yang nutup gak akan dapat, memang tidak menerima firman Tuhan. Amin. Saya dulu pengusaha. Tuhan panggil jadi pendeta. Sudah masih ingat ya? Tuhan panggil jadi pendeta. Saya rindu Tuhan. Aku harus tinggalkan pabrik. Ya, jadi gembala sidang. Saya rindu. Jangan hanya sekedar jadi pendeta. Tapi gereja pendeta yang sungguh-sungguh selamatkan banyak jiwa. Saya minta visi dari Tuhan. 1.000 gitu Tuhan beri. 1.000. Itu tergantung saya. Terima enggak perkataan Tuhan? 1.000. Saat itu jemaatnya baru berapa puluh orang saudara. Tuhan beri visi 1.000. Kalau saya enggak terima ya enggak ada jadi apa-apa. Tapi saya percaya. Saya imani. Saya doakan. Deklarasikan. Jemaat. Tuhan beri visi 1.000. Doakan. Puasakan. Perjuangan, cari jiwa. 1 hari terjadi 1.000 jiwa. Lalu minta lagi pada Tuhan. Tuhan beri
5.000. Sama. Kalau 5.000 nggak percaya, ya nggak berjuang, nggak ada apa-apa. Nggak pernah terjadi. Saya percaya. Saya doakan. Saya umumkan ke jemaat. Berjuang, berjuang, berjuang. Ya, kadang-kadang ditertawakan orang. Pak Agung satu hari datang pada saya. Dia berkata, Pak, gereja kita ditertawakan orang. Gimana? Katanya gereja baru. Itu waktu gereja kita masih baru. Gereja baru kok 5.000. Karena di Solo belum ada. Belum pernah ada gereja yang jemaatnya 5.000. Nggak ada. Ya, ini gereja baru kok 5.000. Itu kegedean ampiak kurang jaga. Katanya itu. Ngomongnya besar nggak ada. Jaganya nggak ada. Kekuatannya dasar. Lalu Pak Agung tambah lagi. Apalagi Pak Ubaja. Katanya, wong cilik. Badannya kecil. Visinya 5.000. Wong cilik. Ngomong 5.000. Ngomong gede gitu katanya. Lalu saya ngomong nggak apa-apa. Orang yang nggak dengar sedih nggak bisa ngerti. Malah tertawa dia. Itulah seperti cecak menguntal truk. Katanya gitu saudara. Cecaknya kecil mau nelang mobil truk gitu saudara. Saya berkata, biar ya anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Biar anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Saya terima. Saya perjuangkan. Saya doakan bersama Tuhan. Satu hari 5.000. Dan seterusnya 10 dan seterusnya. Perkataan Tuhan pasti. Tapi tergantung kita. Tahun depan juga sama. Sudah. Tergantung kita. Tahun depan tadi saya lihat. Ya sudah diumumkan temanya double favor. Itu saudara. Temanya favor. Kasihkan yang double. Lebih lagi double. Lebih lagi double. Tergantung. Mau diterima atau tidak. Saudara. Kalau tidak mau diterima ya Pak. Sudah pasti nggak dapat lah. Seperti tadi saya ceritakan ya. Yesaya 60. Kan dikatakan dunia dalam gelap, bangsa dalam gelap. Ya memang, itu nggak salah. Dunia ngomong gitu nggak salah. Memang mereka dalam gelap, memang hatinya resah. Tapi ingat, Tuhan ngomong ada dua golongan manusia. Yang satu ngalami kegelapan, yang di luar Tuhan, saudara ya. Hatinya kelam. Tapi yang satu anak-anak Tuhan, Tuhan cinta mau diterangi. Hidupnya terang, sampai kemuliaannya terpancar. Sampai orang berbondong-bondong datang. Tergantung kita. Kalau kita mau terima dalam nama Tuhan. Bersyukur ya. Ini sedang krisis. Untung ya. Aku ikut Tuhan ya. Untung ya. Punya Tuhan yang maha kuasa. Untung ya. Punya Tuhan yang maha kasih. Tuhan tidak izinkan aku hancur. Tuhan ingin terus melindungi. Memelihara. Memberkati. Bahkan untung ya. Tuhan mau pakai aku. Jadi terang. Jadi berkat. Tergantung saudara. Kalau sudah tangkap. Apa perkataan Tuhan. Saudara akan mengalami. Tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkuasa. Yang keempat, perkataan kita sendiri. Perkataan kita sendiri juga ada kuasanya besar, saudara. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, saudara, ada kuasa besar sampai Tuhan berkata, ya saudara, ya dalam Amsal yang terkenal di Amsal berapa ya? Amsal 18 ayat 20-21. Iya saudara. Iya, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Saudara ya. Lalu tambah lagi saudara. Ia katakan dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Artinya apa? Artinya apa? Perut saudara bisa dikenyangkan oleh hasil mulutmu. Mulutmu yang akan menentukan perutmu kenyang atau lapar. Saya ulangi, artinya gitu. Bibirmu, mulutmu yang menentukan kamu itu kenyang atau lapar. Kenyang atau lapar bisa digambarkan apa? Dapat berkat banyak atau nggak dapat berkat. Kesulitan. Itu ditentukan oleh perkataan kita. Pak Yono, perutmu ditentukan oleh perkataanmu. Setuju dah? Loh betul saudara. Saudara terapkan pakai nama saudara sendiri. Perutku ditentukan oleh mulutku. Kalau mulutku salah, kekurangan. Kalau mulutku baik, kelimpahan. Ini Tuhan loh, yang ngomong bukan saya loh saudara. Saudara percaya enggak dengan ayat ini toh saudara? Loh betul. Saudara terapkan dulu. Saudara bisa lihat kehidupan saudara ini. Bahkan ditambahi lagi saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Imanmu, pengharapanmu, usahamu, hidup atau mati
penguru ini. Betul. Diam semua ya, deg-degan begitu. Siapa suka menggemakkannya, memakan buahnya, suka menggemakkan. Kalau di sini saya gemakkan, unyi. Lalu di sana bisa balik suara apa? Unyi, ya, suara betul ya, suara. Gagah. Di sana akan ngomong apa? Gagal. Yang datang gagal. Kalau saya ucapkan, ya ini. Kasih karunia. Yang datang lagi apa? Siapa suka menggemakkan? Gue akan makan buahnya. Seperti gemah. Kau lontarkan itu, yang datang dalam hidupmu itu. Sudah dengar ya? Positif dan negatif. Perkataan positif, negatif, dan pikiran semuanya. Itu mengandung seperti magnet. Kalau saudara suka berpikir, berkata, percaya yang negatif. Kumpulannya pasti dengan orang yang negatif. Ya atau ya? Ya atau ya? Kumpulannya sudah. Suka pencemooh, kumpulannya pencemooh. Kalau saudara orang punya iman, gitu. Kumpulannya juga senangnya kumpul dengan orang imannya besar. Bangkit gitu saudara. Supaya dibangun imannya. Itu ada pengaruhnya. Tapi bukan hanya teman saudara. Di alam roh sama. Kalau rohmu negatif. Roh negatif itu yang datang. Mendekat. Hal yang negatif itu yang datang dalam hidup. Kalau rohmu positif. Di alam roh juga sama. Yang positif itu yang datang. Hal yang baik yang datang dalam hidup. Apa yang kau gemakkan akan kembali datang padamu. Ayat-ayatnya banyak sekali. Saudara, kalau saudara bisa perhatian ya. Sekarang 12 pengintai. Saudara tahu ya. Yang diutus Musa. Ya saudara ya. Lah, sudah loh sampai perbatasan loh. Ini gunung nipu loh. Sudah lihat tanah perjanjian. Mereka malah sudah masuk 12 orang. Lihat sendiri. Ikut makan buahnya. Minum airnya. Pulang bawa juga contoh-contoh. Yang 10 orang ngomongnya gimana? Halo? Wah memang hebat. Lihat negeri itu luar biasa buahnya. Tapi penduduknya raksasa. Gak mungkin masuk kita. Gak mungkin bisa dapat. Gak mungkin kita masuk. Penduduknya raksasa. Pemakan manusia. Kita nekat masuk, dimakan, ditelan habis. Nekat lagi masuk, diinjak seperti belalang mati. Kan gitu dah. Yang 10 orang ngomong gitu dah. Halo? Betul ya? Lalu yang 2 orang, Yosua dan Kaleb ngomong apa? Jangan takut. Yang berjanji, kita Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janjinya. Kita tidak akan ditelan. Kita yang telan raksasa. Betul tak? Betul ya? Jangan berontak pada Tuhan. Percaya. Tuhan menyertai. Ya, Tuhan berjanji. Tuhan sanggup ya menggenapi janjinya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kita percaya. Kita pasti masuk. Betul ya saudara? Ini saya. Sekarang saya baca Bilangan 14 ayat 28. Lalu Tuhan mulai bicara. Nanggapi 12 orang ini. Nanggapi 2 kelompok ini. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah pada mereka. Tuhan ngomong dengan Musa. Demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanmu. Demikian akan kulakukan padamu. Tuhan berkata. Kamu yang 10. Ngomong gak mungkin masuk. Masuk ya mati. Kita akan mati di padang gurun. Itu terjadi. Dan sungguh-sungguh akhirnya. Semua yang ngomong itu. Semua gak masuk. Mati di padang gurun. Bukan hanya 10. Yang ikut percaya. Bangsa itu semua mati di padang gurun. Gak ada satupun yang masuk kata Alkitab. Yang saat itu hanya Yosua dan Kaleb. Ya biar kata apa? Jangan takut. Kita pasti masuk. Tuhan berkuasa. Tuhan berjanji tempat janjimu. Tuhan berkata seperti yang dikatakan mereka 2 orang. Jadi aku yang buat kamu ngalami. Ini fakta loh saudara. Ucapanmu akan menentukan hidup. Betul? Di sana ada raksasa toh? Benar-benar ada. Bukan gak ada loh saudara. Tapi seringkali orang kelirunya membesar-besarkan raksasa. Membesar-besarkan masalah. Punya Tuhan yang maha besar. Yang berjanji menepati janjinya dilupakan. Suka cerita masalah. Gunakan mulutnya ceritakan masalah gak habis-habis.
Kalau orang konseling dengan saya itu kadang-kadang gitu. Saya kadang-kadang capek, kenapa saudara? Sudah ini punya masalah macam-macam. Ya sudah, saya akan ya percaya pada Tuhan. Ya Tuhan tolong doa, ya doa. Doa selesai. Tapi Pak, itu sudah terlalu parah itu. Mulutnya sudah nggak bisa diam itu. Macam-macam itu. Saya lagi doa kali selesai. Tambah lagi. Ini sudah kelihatannya tidak bisa itu. Karena dia sudah berkali-kali. Kalau hanya 1-2 kali tidak apa-apa. Ini diulanginya sudah nggak ada hitungannya. Jadi setiap ngomong dinasihati doakan ya, tapi muncul lagi. Cerita lagi. Nggak ada habis-habisnya. Maka masalahnya nggak pernah selesai. Ya tahu ya. Ayo saudara ada enggak yang gini. Gunakan mulutmu. Jangan untuk menceritakan masalahmu. Saudara ceritakan terus masalah, senang disaksikan terus. Nempel terus masalahnya. Ya tak gitu tak saudara. Malah senang masalah itu. Jangan gunakan mulutmu untuk menceritakan masalahmu. Mempromosikan masalahmu. Gunakan mulutmu untuk menghancurkan masalah. Robah masalah jadi mahkota. Robah masalah. Yang gelap jadilah terang. Yang rusak jadilah baik. Sekalipun krisis, Tuhan bisa memberkati. Itu sudah gunakan mulutmu. Merubah masalah. Bukan tidak ada masalah. Benar ada masalah. Tapi ada kuasa. Merubah gelap jadi terang. Ada masalah. Merubah tidak baik jadi baik. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saudara tahu enggak, Paulus juga ngomong, aku alam masalah banyak. Kalau aku mau berbangga, aku bisa bangga ngalami ini. Ada orang cerita gitu, banyak. Ya sampai enggak ada habis, lebih dari semua rasul. Tapi dia berkata, semua itu dapat kutanggung di dalam Yesus yang beri kekuatan padaku. Masalah ada, bukan tidak ada. Tapi tidak membesar-besarkan masalah. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang berjanji dan menggenapi janjinya. Yang berkata dan sanggup menggenapi perkataannya. Ini saudara. Yang keempat, mulut kita sendiri. Perkataan kita sendiri. Itu juga akan mempengaruhi hidup kita. Kita mau seperti apa, sangat dipengaruhi. Sekali lagi, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kita jangan gunakan mulut kita membesar-besarkan masalah. Masalah ini itu senang dengan saudara. Kalau dibesar-besarkan, nempel terus, ikut terus. Lupa, masalah, jadi mahkota. Amin, saudara. Maka gunakan perkataan kita sebagai senjata dalam hidup kita. Gunakan perkataan sebagai senjata masuk tahun depan. Masuk tahun 2025. Punya senjata perkataan yang digunakan. Matius 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dan memberitakan. Ini Yohanes Pembaptis di mana? Padang gurun. Padang gurun itu cerita yang tidak enak. Yang tidak baik. Lalu dia mulai memberitakan. Bertobatlah. Ini penting. Saudara mengalami padang gurun. Pertama, bertobat. Itu penting. Sebab kalau tidak bertobat ya nggak bisa dipulihkan. Bertobatlah dikatakan. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Bertobatlah. Tahun 2025 sudah dekat. Cepat bertobat. Nanti masuk dalam kebaikan. Saudara, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika Isa berkata. Dia mengutip perkataan siapa? Yesaya. Nabi Yesaya. Berkata apa? Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dengar dulu ya. Ini padang gurun. Tapi dikatakan oleh Yesaya. Berseru-seru di padang gurun. Bukan diam. Berseru-seru di padang gurun. Saudara. Apa berkata? Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya, kata-kata iman. Siapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan mau berkarya. Siapkan jalan untuk Tuhan. Katakan di sini, luruskan jalan baginya. Ada di padang gurun, tapi menggunakan perkataannya. Saudara, buka jalan. Dia buka jalan. Saat tidak ada jalan, dia luruskan. Ada sesuatu yang dipakai. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Hanya Yohanes dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun di kumpulan orang berdosa. Hanya Tuhan orang berdosa bertobat.
dia baptis banyak orang berdosa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi sekali lagi Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya, saudara, maka gunakan perkataan kita. Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar. Saudara tangkap dulu ya. Kapal amat besar, katakan. Kapal amat besar digerakkan oleh angin keras. Saudara, juga sedang ada angin keras. Kapalnya besar, angin keras, gitu saudara. Namun, sekalipun kapalnya besar, anginnya keras, ya diombang-ambing saudara, dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut jurumudinya. Jadi sekalipun itu kapal besar diombang-ambingkan oleh angin gitu saudara. Tapi apa ini akan hanyut atau tidak saudara? Tergantung jurumudinya. Bisa dikendalikan dari ya jurumudi yang kecil oleh ya sang jurumudinya saudara. Kalau dia bisa menguasainya, dia akan aman. Kalau nggak bisa menguasainya, dia akan hancur. Terombang-ambing dan hancur. Artinya masalah kita bisa besar. Saudara, keadaannya sudah gawat saudara. Tergantung kita. Bisa ini dikaitkan dengan mulut karena mulut itu seperti mulut kita. Kamu bisa mengendalikan mulutmu atau enggak? Kalau enggak bisa mengendalikan mulutmu, masalahmu makin besar. Kalau tidak bisa menguasai mulutmu, masalahmu makin parah. Badainya makin besar. Tapi kalau kamu bisa menguasai mulutmu, masalah besar bisa dikecilkan. Badai besar bisa diredamkan. Itu ini loh saudara. Saudara, semua khotbah gini harus coba uji. Mesti ada yang ngalami kok selama tahun 2024. Firman Tuhan baik yang baik atau tidak baik seringkali saudara ngalami. Gunakan sekali lagi mulutmu, perkataanmu sebagai senjata. Saudara, untuk menang, untuk membangun, untuk memulihkan. Saudara akan mengalami breakthrough. Saudara akan mengalami terobosan. Saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Tadi saya sempat ya lihat satu kisah tentang Nick, orang cacat dulu saudara. Nggak ada kakinya, nggak ada baunya. Gambarnya mana ya? Nah itu saudara lihat ya saudara. Tuntung pointernya ya. Ini kakinya aja loh saudara. Kakinya aja loh. Iwir-iwir gitu saudara. Hanya gitu saja saudara. Lengannya nggak ada. Orang kalau lahir seperti itu, orang tuanya saja sudah pasti mikirnya sudah masa depan gelap atau tidak ada masa depan. Betul ya? Coba lihat apa yang dikatakan. Tolong pointernya. Oh enggak ada, hilang. Itu tadi masih tak pakai. Nick seorang pria kelahiran Australia, lahir tanpa tangan dan kaki karena sindrom langka yang disebut ya tetra amelia. Sejak kecil Nick menghadapi ejekan, penolakan dan depresi. Pada usia 10 tahun dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Karena merasa hidupnya tidak berarti, saudara. Namun titik balik terjadi ketika Nick mendengar khotbah. Nah ini perkataan toh saudara, betul gak? Khotbah apa? Tentang Yohanes 9 ayat 3. Di mana Yesus berkata bahwa orang buta sejak lahir itu bukan karena dosanya, melainkan agar karya Allah dinyatakan melalui hidupnya. Jadi ada orang buta, orang tanya, ini apa karena dosanya? Dosanya ayahnya, apa dosanya ya anak ini? Yesus bilang, enggak, dia enggak berdosa. Itu hanya karena Tuhan punya tujuan, rencana melalui hidupnya. Tuhan bisa nyatakan kuasanya, Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya. Ada tujuan, Allah izinkan itu. Itu tangkap. Dia juga berkata, berarti aku juga hidup seperti ini. Ada tujuan Allah. Untuk hidupku, untuk keadaanku, ada tujuan Allah. Lanjutkan. Nick mulai menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan. Nick mulai berkata dalam imannya, aku bisa mengatasi ini. Karena Tuhan ada di pihakku. Aku diberkati karena aku diciptakan dengan tujuan. Tuhan pasti akan menyatakan kebesarannya melalui hidupku. Dengan iman ini, Nick belajar melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Dia belajar mengetik menggunakan 2 jari kecil. Dia tubuhnya, dia menjadi pembicara, motivasi internasional. Dia menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Untuk apa? Tujuan ilahi. Ada orang yang menderita, lihat dia. Dia lebih berat. Saja bisa kok. Kamu yang cuma tinggal 1 kaki, mosok nggak bisa. Dia 2 kaki nggak punya.
dua lengan nggak punya. Betul nggak? Bisa. Jadi ada tujuan Allah untuk dipakai, untuk menguatkan orang lain, untuk menunjukkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada tujuan. Jadi dia berani percaya, dia berani mendeklarasikan, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Satu lagi ya saudara, gereja kita mengalami mujizat pada waktu COVID di Jakarta ya, di PIK ya KA, Jakarta yang di PIK. Ceritanya tahun 2019 awal kita baru dapat tempat yaitu di New Soho di Jakarta ini saudara. Belum lama tiba-tiba ditawari lagi satu tempat di PIK tadi. PIK itu salah satu yang termahal di Jakarta. Ya luasnya 4.000 lebih, itu besar. Ya ada izinnya hampir 9 lantai saudara. Ya kita mikir belum butuh. Loh baru punya tempat baru kok. Belum butuh toh saudara, betul nggak? Nah itu beli itu bangun itu uangnya berapa? Dari mana? Gereja kita belum pernah punya. Ya luas gedungnya seperti belum pernah. Jadi kita mikir tidak. Tapi Roh Kudus bicara, kalau Bapak mawari, pasti Bapak akan menolong. Jangan takut, terima itu saudara. Akhirnya sudah, karena Roh Kudus gerakan itu kita terima. Saudara. Lalu awal 2020, kita baru mulai membangun, saudara dengar ya, baru mulai membangun, kena COVID. Loh, nggak usah COVID saja itu bertindak dengan iman. No. Sebetulnya nggak punya kemampuan. No. Sekarang kena COVID sekalian, semua tutup, gereja tutup di mana-mana, kontraktor tutup di mana-mana. Tapi Tuhan terus ngomong, bangun, terus maju, bangun, terus maju. Nyatanya jadi. Tapi yang saya sekarang ajak saudara mikir bukan itunya, pergumulannya. Atau itu jadinya salah bin langsung jadi. Enggak gitu saudara. Itu melalui proses. Waktu bangun tidak mudah. Kadang-kadang dananya habis saudara. Ini harus bayar ini. Tanggal sekian. Gimana? Jadi kadang-kadang ya bagian pembangunan berkata, Pak tanggal sekian loh. Harus bangun ini loh. Dananya pasti belum ada. Ya terus ngomong dengan Pak Jo. Gimana Pak? Gimana? Pak Jo tadi keberatan. Haleluya. Ya sudah bisanya jawab. Cuman haleluya saja. Dia berkata, saudara. Setiap kali ya terjepit ada kesulitan, nggak bisa apa-apa. Gimana Pak? Ya nggak bisa jawab apa. Memang nggak ada punya solusi. Solusinya hanya jawaban. Haleluya. Tapi nyatanya jadi. Maka gedungnya, saudara lihat ya. Sekarang disebut gedung itu gedung haleluya. Lah gitu saudara. Kok diem tak saudara? Itu gedungnya sekarang tulisannya di sana gedung haleluya. Orang lihat gedung itu nggak ngerti. Tapi kalau ngerti kisahnya punya pelajaran. Apapun yang terjadi percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah punya masalah. Nggak bisa mikir lagi. Nggak tahu apa yang diperbuat. Haleluya. Sudah gitu aja. Haleluya itu kan berarti setuju dengan Tuhan. Betul nggak? Puji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Yang mendekati janjinya. Yang tidak pernah gagal. Ya, yang selalu setia. Haleluya. Haleluya. Saya tutup dengan satu. Karena tadi pagi Tuhan berikan William Colgate. Saudara. Ya, ceritanya dia dulu dari Inggris. Tapi karena perang politik harus melarikan diri ayahnya ke Amerika. Sampai di Amerika ayahnya usaha buat sabun. Tapi nggak jalan dan tutup. Nah, ayahnya sudah nggak jalan. Dia tetap ingin jalankan. Dia jalankan, dia berjuang. Ya, perusahaan sabun. Satu hari ketemu dengan seseorang. Dan orang itu berkata pada dia. Ya, William, nanti kalau engkau sungguh-sungguh, usahamu itu sungguh-sungguh, jujur, ya, dan gigih, satu hari kamu akan menjadi pengusaha, ya, itu sabun yang sangat besar terkenal di dunia. Hebatnya itu waktu dia dengar, tangkap, imani, nanti kelak aku akan menjadi pengusaha sabun yang besar, yang ya terkenal di dunia. Terus diimani, saudara, didoakan, diimani, didoakan, perkataan itu ditangkap. Tadi perkataan orang lain itu tergantung kita, betul nggak? Akhirnya waktu dia berdoa dengan Tuhan, Tuhan berikan peristiwa waktu Yakub mau pulang ke rumahnya takut ketemu Esau. Sebab kalau ketemu Esau nanti bisa dibunuh. Karena dia pernah nyalai Esau gitu saudara. Dia berguru dengan Tuhan, akhirnya dia bernasar.
Tuhan, kalau engkau menolong aku ini ya. Lalu bernasa Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, yang memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ya lanjutkan. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku. Ya, Tuhan jadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan, bait Allah. Segala sesuatu yang kau berikan padaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mulai perpuluhan. Dia lakukan semuanya, saudara, sungguh-sungguh. Dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dia terus setia, jadi berkat banyak. Bangun juga universitas, pekerjaan Tuhan luar biasa. Malah akhirnya bukan 1/10, 20%. Dia lebih diberkati lagi, 30%. Sampai perusahaannya menjadi salah satu paling top di dunia. Artinya, perkataanmu gunakan. Itu bisa jadi senjata yang luar biasa. Amin, saudara. Iya, jadi diajak deklarasikan. Ya, berkat Tuhan, janji Tuhan dideklarasikan. Waktu dideklarasikan, diamini. Setuju, saudara? Amin. Saya akan ucapkan firman tentang berkat Tuhan. Saudara, amin gitu, saudara. Karena zaman Daud diajari seperti itu. Kalau sedang disampaikan, ya firman Tuhan, amin. Misalnya ya, Nehemia 8 ayat 6. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan apa? Amin, amin. Jadi waktu dikatakan Allah kita maha besar, semua berkata amin. Allah kita maha besar gitu, saudara. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut menyembah yang kepada Tuhan dengan muka. Nah, intinya diamini. Sekarang kita mau praktek sedikit saja. Ulangan 28 mulai ayat kedua. Ya, coba dikeluarkan PowerPoint-nya ya. Ulangan 28 mulai ayat kedua. Berdiri saja supaya lebih sungguh-sungguh ya, saudara. Setiap ada ucapan berkat, saudara katakan apa? Amin. Nah, itu ya, saudara. Ulangan 28 ayat kedua mulai. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati bakolanmu di tempat adonanmu. Amin. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan memberikan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka lari di hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Nanti saudara baca lagi di rumah ya. Saudara kalau baca jangan asal baca. Baca itu kan Tuhan bicara, betul nggak? Amin. Setiap saudara baca satu, amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Itu saudara setuju. Dengan perkataan, kalau saudara amini, saudara terima, itulah saudara akan dapat. Ya, nanti praktekkan. Sekarang karena kita mau pengurapan, saudara ada waktu pengurapan, saya cerita sedikit juga. Satu kali, ya Tuhan itu pilih Daud mau dipakai jadi raja. Maka kirimlah Samuel ke rumah Daud. Ya, orang tuanya Samuel disangka kakak-kakaknya. Tuhan berkata tidak. Manusia lihat yang kelihatan dengan mata, aku lihat hatinya. Ya, lalu singkat cerita dicari, ada enggak anak yang lain? Ada satu, di mana? Dicari, sedang ke belakang kambing dua. Waktu pulang, dia masih kemerah-merahan. Tuhan berkata pada Samuel, dia, urapi dia. Lalu singkat cerita di hadapan semua, Samuel diurapi dengan minyak. Saudara, lah setelah Samuel diurapi dengan minyak, Alkitab berkata, maka Roh Allah berkuasa atas Daud. Intinya waktu diurapi, matanya hanya lihat orang diurapi minyak. Hanya lihat minyak. Tapi gak lihat apa-apa. Sebaliknya Alkitab berkata, Tuhan berkata, di balik itu yang tidak kelihatan dengan mata leria, ada Roh Allah yang mulai berkarya dalam hidupnya. Yang mulai berkuasa dalam hidupnya. Yang mulai nuntun hidupnya. Yang mulai menyertai hidupnya.
yang mulai memberkati hidupnya, yang mulai memberi kemenangan. Saudara nanti harus mengimani itu. Saudara dengar lagi ya. Pengurapan dengan minyak diurapi tergantung saudara juga. Bukan minyaknya, hatimu. Hatimu minyak apa? Bodoh aja tak lapi, kotor-kotor. Saudara nggak ada gunanya minyak itu. Betul. Yang menentukan itu hati. Kalau saudara percaya, Tuhan aku percaya seperti waktu Daud diurapi. Ya kelihatannya cuma minyak. Tapi roh Allah, roh kudus. Engkau sekarang berkuasa. Engkau berkarya. Engkau akan nuntun. Engkau akan nuntun. Saudara terima. Mulai berkata. Nanti saudara lihat karya Tuhan. Ya, itu pesan saja. Karena itu yang menentukan.